Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya kembali lagi bicara mengenai mereka-mereka yang di luar gereja Katolik atau dari luar gereja Katolik yang selalu hadir dengan pernyataan bahwa gereja Katolik itu menyembah patung alias menyembah berhala. Ini terkait di dalam gereja Katolik ada banyak patung orang kudus. Nah, para sahabatku terkasih, sudah sering gereja Katolik hadir memberikan klarifikasi atas hal ini. Demikian juga saya dalam beberapa video sudah saya berikan jawaban-jawaban di sana bahwa gereja Katolik yang di dalamnya itu ada patung orang kudus bukan berarti orang Katolik itu menyembah patung atau menyembah berhala. Tapi patung-patung itu hanyalah sebagai alat bantu atau sarana bantu dalam mengungkapkan iman kepercayaan. Tapi apa yang terjadi selalu saja ada tuduhan yang muncul, seolah-olah penjelasan yang diberikan itu tidak mereka terima. Maka selalu saja ada pernyataan yang mengatakan bahwa gereja Katolik menyembah patung atau menyembah berhala. Para sahabatku terkasih, tentu hal ini muncul atau pernyataan ini muncul dikarenakan ada hal tertentu yang mereka lihat. Maka pertanyaan bagi kita adalah mengapa muncul tuduhan ini? Tuduhan ini muncul karena apa? Ini harus kita jawab. Dan ini tentunya berdasarkan fenomena yang kita temukan atau kita lihat dalam kehidupan beriman kita. Dan dari fenomena-fenomena inilah yang akhirnya membuat mereka menarik kesimpulan bahwa ternyata gereja Katolik atau orang-orang Katolik itu menyembah patung. Nah, apa yang kita lihat para sahabatku terkasih? Hal pertama misalnya, umat Katolik menyalakan lilin dan berdoa di depan patung orang kudus. Bahkan berlutut berdoa di depan patung orang kudus. Nah, ini juga bisa kita lihat Paus juga pernah dalam gambar itu berlutut di depan patung Bunda Maria dan berdoa. Jadi di sana dengan melihat fenomena ini seolah-olah orang Katolik itu menyembah patung. Padahalnya patung itu adalah benda mati. Jadi orang Katolik dengan sikap yang ditunjukkan ini, maka muncul kesimpulan dari luar bahwa orang Katolik itu menyembah patung karena berlutut di depan patung, menyalakan lilin, dan berdoa. Jadi langsung muncul asumsi atau anggapan bahwa orang Katolik di sana itu menyembah patung atau menyembah berhala. Seolah-olah gereja Katolik itu tidak paham. Gereja Katolik juga tahu bahwa yang ada di depan itu adalah benda mati. Itu bukan benda hidup atau makhluk hidup, tapi itu adalah benda mati. Jadi gereja Katolik menyadari hal ini. Hal yang kedua, ada perarakan patung orang kudus. Kita lihat misalnya yang jelasnya itu pada bulan Mei yaitu bulan Maria, demikian juga pada bulan Oktober bulan Rosario. Di sana umat Katolik itu mengungkapkan imannya, di sana menjalankan devosi yang begitu mendalam, mengungkapkan imannya dengan membawa patung Bunda Maria. Nah, dengan berarak membawa patung Bunda Maria ini dan mereka melihat seolah-olah di sini orang-orang Katolik itu menyembah patung, menyembah berhala, mengagung-agungkan benda mati itu. Inilah fenomena yang kedua. Kemudian fenomena yang ketiga adalah dilakukan atau dilaksanakan penciuman salib pada hari Jumat Agung. Kita lihat di salib orang Katolik itu ada korpus. Korpus itu dalam bahasa Latin artinya tubuh. Di salib yang dimiliki oleh gereja Katolik itu ada tubuh Yesus, ada patung Yesus yang gantung di sana. Dan pada hari Jumat Agung, patung Yesus di salib itu dicium oleh umat beriman Katolik.
Nah, inilah tiga fenomena yang dilihat oleh mereka-mereka yang dilakukan di dalam gereja Katolik. Akhirnya mereka muncul dan memberikan sebuah asumsi, sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang-orang Katolik itu memang betul-betul menyembah patung atau alias menyembah berhala. Maka di sini saya memberikan jawaban atas hal ini. Saya memberikan klarifikasi lagi atas hal ini dengan kajian yang lebih mendalam lagi. Pertama, patung itu sudah diberkati oleh imam untuk urusan peribadatan, maka patung itu sudah memiliki nilai kesakralan. Jadi mengapa orang-orang Katolik itu berdoa, berlutut di depan patung, menyalakan lilin, berdoa, kemudian mencium salib yang ada korpus Kristus itu di situ? Karena patung itu sudah diberkati oleh imam untuk urusan peribadatan. Maka patung-patung itu sudah memiliki nilai kesakralan. Jadi bukan patung sembarangan, tetapi patung-patung itu sudah memiliki nilai-nilai atau nilai kesakralan. Yang kedua, tidak semua patung bisa digunakan di sini karena peruntukannya berbeda. Jadi tidak semua patung bisa digunakan dalam peribadatan itu karena apa? Peruntukannya sendiri itu sudah berbeda. Kita lihat contoh misalnya, patung pahlawan nasional tidak mungkin ada di dalam gereja. Patung-patung pahlawan nasional itu tidak akan mungkin berada di dalam gereja dan digunakan sebagai sarana seperti patung orang-orang kudus tadi. Jadi patung para pahlawan itu tentu berada di tempat yang berbeda sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan fungsinya. Sama seperti gereja tidak mungkin gereja itu dipakai untuk bermain futsal atau untuk pesta dansa. Jadi gereja itu sendiri juga sudah punya peruntukannya. Jadi di sini mau ditekankan adalah nilai peruntukannya itu, peruntukannya. Artinya di sini sudah dibuat secara istimewa fungsi atau kegunaannya. Yang ketiga, berlutut dan berdoa di depan patung, demikian juga mencium patung Yesus disalib. Ini adalah sebuah sikap batin terhadap figur yang dituju. Jadi ini hanyalah sebuah sikap batin. Sebuah sikap batin, bukan sebuah penyembahan berhala, tetapi hanyalah sebuah sikap batin terhadap figur yang kita tuju. Apalagi benda-benda kudus atau patung-patung tadi itu sudah diberkati oleh tangan imam dan di sana sudah memiliki nilai kesakralannya. Jadi dengan berlutut dan berdoa atau mencium salib itu bukan berarti pada saat itu orang-orang Katolik itu berdoa kepada patung atau berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa bersama dengan Bunda Maria, dan patung itu hanyalah sebagai sarana bantu. Saya pernah katakan dalam video sebelumnya bahwa patung yang ada di depan pada saat berdoa itu, misalnya patung Bunda Maria, itu hanyalah patung, bukan Bunda Maria. Maka mau dihancurkan pun patung itu tidak jadi masalah, karena patung itu bukan Bunda Maria. Patung itu hanyalah sarana atau alat bantu bagi umat beriman Katolik pada saat berdoa. Umat Katolik juga menyadari bahwa yang ada di depan itu bukan Bunda Maria, tetapi hanyalah patung, hanyalah sarana bantu untuk dapat mengungkapkan iman kepercayaannya. Orang-orang Katolik itu juga sekali lagi menyadari ini dengan baik. Jadi berdoa di depan patung itu, berlutut di depan patung itu hanyalah sebuah sikap batin terhadap atau kepada figur yang dituju. Kemudian yang keempat, gereja Katolik itu kental dengan istilah manusia adalah makhluk simbolis
atau homo symbolicum. Apa artinya di sana? Manusia itu membutuhkan tanda, lambang, simbol tertentu untuk bisa atau untuk dapat memahami sesuatu secara baik dan benar. Kita lihat dengan jelas misalnya pada saat kita SD, SMP, SMA, dan seterusnya misalnya. Ketika seorang guru biologi atau guru IPA mengajarkan tentang anatomi tubuh manusia, maka guru biologi itu akan menggunakan alat peraga yang ada di sana. Tentu ada patung manusia yang ada di sana. Patung itu akan dibuka, inilah jantung, inilah hati, dan lain sebagainya. Dengan alat peraga ini, dengan media ini, bisa mengantar para peserta didik untuk memahami apa yang disampaikan itu dengan baik dan benar. Jadi gereja Katolik itu sangat paham tentang hal ini. Jadi bukan berarti gereja Katolik dengan buta melakukan itu. Kemudian hal yang kelima, gereja itu hidup dan berkembang karena Roh Kudus berkarya di dalamnya. Roh Kudus mempersatukan dan meneguhkan ajaran Yesus Kristus. Kita lihat Allah Tritunggal, iman akan Allah Tritunggal dalam pemahaman kita. Allah Bapa itu sebagai pencipta atau menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Putra itu menebus apa yang diciptakan oleh Allah Bapa. Kemudian Allah Roh Kudus itu membimbing, meneguhkan, mengarahkan ciptaan yang ada di muka bumi ini. Maka Roh Kudus di sini berkarya di dalam gereja. Maka jika Anda mengatakan bahwa gereja Katolik menyembah patung atau menyembah berhala, berarti pertama, gereja Katolik tidak mungkin berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Bagaimana mungkin orang menyembah berhala, menyembah patung, lalu imannya satu? Ini sebuah kerancuan berpikir, logika yang rancu. Jadi di sini, kalau memang orang-orang Katolik itu menyembah berhala, menyembah patung, mana mungkin iman gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan? Kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajaran iman Katolik itu tetap satu dan sama. Ini bisa terjadi karena orang Katolik itu memang memiliki pemahaman iman yang baik dan benar, bukan karena menyembah berhala, menyembah patung. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, gereja Katolik kalau memang menyembah patung atau menyembah berhala, maka gereja Katolik pasti sudah tercerai-berai. Karena apa? Karena yang disembah adalah patung dan bukan Allah yang benar. Ini logika berpikir yang sangat sederhana. Jadi seandainya gereja Katolik itu menyembah patung, menyembah berhala, maka tentu gereja Katolik itu sudah tercerai-berai. Karena apa yang disembah itu adalah patung, benda mati, benda yang tidak bernyawa, benda yang tidak menyelamatkan, dan bukan Allah yang benar yang disembah. Maka gereja Katolik tentu sudah tercerai-berai, terpisah-pisahkan. Padahal tadi saya katakan gereja Katolik itu mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Ketiga, Roh Kudus, seandainya gereja Katolik menyembah patung, maka Roh Kudus pasti tidak akan berkarya di dalam gereja Katolik, membesarkan dan meneguhkannya. Karena apa? Di dalam penyembahan berhala itu tidak akan ada Roh Kudus. Ini logika berpikir yang sangat jelas. Sangat jelas logika berpikir ini sekali lagi. Jadi seandainya gereja Katolik itu menyembah berhala, tidak akan mungkin Roh Kudus itu ada di dalam gereja Katolik. Mengembangkan gereja Katolik, meneguhkan gereja Katolik, membesarkan gereja Katolik, sampai kita lihat seperti inilah wajah gereja Katolik di tengah-tengah dunia.
Jadi kalau berhubungan dengan penyembahan berhala, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat gaib, maka tidak akan mungkin ada Roh Kudus di dalam gereja itu. Ini logika berpikir yang sangat sederhana dan jelas bagi kita. Jadi pernyataan-pernyataan itu dipatahkan dengan kesimpulan-kesimpulan ini. Nah, sekarang saya menyoroti mereka-mereka yang selalu memberikan pernyataan bahwa gereja Katolik menyembah berhala atau menyembah patung. Ini paling sering itu datang dari kaum denominasi. Maka pernyataan saya pertama tentang mereka ini demikian. Kok Anda tahu tentang penyembahan berhala? Kok Anda tahu yang dilakukan oleh gereja Katolik itu adalah perbuatan iman, tetapi Anda mengatakan bahwa itu adalah penyembahan berhala? Maka pertanyaan di sini, kok Anda tahu bahwa itu adalah penyembahan berhala? Kenapa Anda bisa tahu? Berarti Anda itu sudah biasa dengan pekerjaan penyembahan berhala. Karena Anda sudah terbiasa dengan pekerjaan penyembahan berhala, maka Anda tahu, Anda mengatakan bahwa yang dilakukan oleh gereja Katolik itu adalah penyembahan berhala atau menyembah patung. Jadi Anda sudah biasa melakukan ini, maka Anda dapat mengatakan pernyataan ini atau mengeluarkan pernyataan ini. Sama seperti pernyataan yang pernah muncul yang datangnya dari denominasi bahwa Paus dan gereja Katolik itu adalah antikristus. Maka di sana sebenarnya yang antikristus itu adalah Anda. Anda sudah terbiasa dengan pekerjaan atau melakukan tindakan-tindakan yang anti terhadap Kristus. Sementara yang dilakukan oleh Paus dan gereja Katolik tidak pernah bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Nah, gereja Katolik tidak mengenal penyembahan berhala. Karena apa? Yang dilakukan adalah kekayaan imannya. Jadi gereja Katolik itu tidak pernah mengenal yang namanya penyembahan berhala atau menyembah patung. Kalau Anda mengatakan itu, menilai gereja Katolik demikian, berarti Anda sudah terbiasa di dalam situasi ini. Anda sudah terbiasa dengan penyembahan berhala, sudah terbiasa dengan antikristus. Maka Anda dari pengalaman yang Anda alami, Anda akhirnya melakukan tuduhan terhadap gereja Katolik. Kemudian hal yang kedua, Anda menuduh gereja Katolik menyembah patung, padahal patung itu adalah sarana bantu dalam berdoa untuk sampai kepada Allah yang benar. Allah yang disembah, itulah Allah yang benar. Maka lihat, gereja Katolik tidak terpecah-pecahkan. Ini dapat kita lihat. Kalau seandainya tadi gereja Katolik itu menyembah berhala, maka gereja Katolik pasti terpecah-pecah, terbagi-bagi. Ini buktinya gereja Katolik itu begitu bersatu, berada di dalam satu kesatuan iman. Karena apa? Gereja Katolik itu bukan menyembah patung, tapi patung itu hanyalah sebagai sarana bantu untuk berdoa. Yang disembah oleh gereja Katolik adalah Allah yang benar. Karena gereja Katolik menyembah Allah yang benar, maka di sini sekali lagi kita lihat, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, iman gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan. Hal yang ketiga, sementara Anda menjadi tercerai-berai, maka pertanyaannya, Allah mana yang Anda sembah? Allah mana yang Anda sembah? Yang disembah oleh gereja Katolik adalah Allah yang benar, bukan patung. Maka lihat, gereja Katolik berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Sementara Anda tercerai-berai, terpisah-pisah. Maka pertanyaannya di sini adalah Allah yang mana yang Anda sembah? Karena jika Allah yang benar yang disembah, maka tidak mungkin Allah yang benar itu mencerai-beraikan. Ini logika yang sangat sederhana dan jelas bagi kita. Jika Allah yang benar yang disembah, maka tidak mungkin Allah itu mencerai-beraikan. Maka di sini
kita dapat melihat Allah yang benar itu tentu menjaga, melindungi, dan mengumpulkan anak-anaknya. Dan bukan memisah-misahkan, mencerai-beraikan. Itu bukan Allah yang benar. Maka pertanyaan di sini, di poin yang ketiga ini adalah Allah yang mana yang Anda sembah, sehingga akhirnya Anda menjadi tercerai-berai. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit jawaban tentang pernyataan dari luar gereja Katolik yang selalu mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung atau menyembah berhala. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.